Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyatong SPDGR dari SMP Negeri 25 Surabaya, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan siswa. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai siswa. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa melalui tes diagnostik kognitif dan non-kognitif yang diberikan kepada siswa sebelum pembelajaran dilakukan. Yang ketiga, menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi konten, proses, dan produk, serta instrumen dan rubrik penilaian yang akan digunakan. Yang keempat, merancang modul pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai modul pembelajaran. Dan yang terakhir, refleksi dan rencana tindak lanjut. Berikut adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan pada mata pelajaran IPA kelas 8, materi pemisahan campuran di semester genap tahun ajaran 2023-2024. Sebelum pembelajaran dilakukan, saya memberikan tes diagnostik awal kepada siswa melalui kuisis untuk mengetahui perasaan siswa pada hari itu, gaya belajar siswa, dan kesiapan belajar atau pengetahuan awal siswa pada materi yang akan diajarkan. Pada pembelajaran ini, saya menerapkan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan tugas proyek membuat alat penjernihan air sederhana. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah peserta didik mampu memisahkan campuran sederhana dengan metode filtrasi. Pada kegiatan awal pembelajaran, saya melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian, pada kegiatan inti pembelajaran, saya mengorientasikan siswa pada masalah kontekstual dengan menampilkan video tentang krisis air bersih melalui LCD. Kemudian memberikan pertanyaan pemandu agar siswa dapat mendeskripsikan dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di video tersebut. Selanjutnya, siswa melakukan studi literasi dan guru menayangkan PowerPoint yang berisi gambar, video, dan penjelasan tentang berbagai metode pemisahan campuran sederhana. Kemudian, siswa berdiskusi tentang pemecahan masalah krisis air bersih secara berkelompok. Siswa duduk secara berkelompok dengan tingkat kesiapan belajar yang sama. Berikutnya, siswa secara berkelompok merancang dan membuat alat penjernihan air sederhana dengan memanfaatkan limbah botol plastik dan bahan filter alami seperti arang, sabut kelapa, dan kerikil. Siswa juga melakukan percobaan uji kualitas air hasil penjernihan air menggunakan kertas indikator pH sesuai petunjuk yang terdapat pada lembar kerja peserta didik. Kemudian, siswa menuliskan hasil pengamatannya di LKPD dan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan serta membuat kesimpulan percobaan pada LKPD. Saya membimbing siswa selama kegiatan percobaan dan diskusi, serta senantiasa memberikan bantuan pada siswa yang kesulitan dan mengapresiasi pada siswa yang berperilaku positif. Selanjutnya, saya mengajak siswa melakukan ice breaking, tepuk konsentrasi, dan teknik stop untuk memfokuskan siswa belajar kembali secara mindfulness. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil percobaan dan tugas proyeknya berupa alat penjernihan air sederhana, dilanjutkan sesi tanya jawab, dan evaluasi kegiatan presentasi dari proyek yang dihasilkan. Selanjutnya, saya memberikan tugas lanjutan kepada semua kelompok untuk memperbaiki alat penjernihan air yang sudah dibuat di sekolah. Kemudian, menguji coba alatnya di rumah dan melaporkannya dalam bentuk laporan tertulis, video, atau poster.
Di akhir kegiatan pembelajaran, siswa merefleksikan pembelajaran dengan menanyakan perasaan dan apa hal baru yang diperoleh oleh siswa setelah melakukan pembelajaran hari ini. Berikut adalah 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan selama pembelajaran. Dari diferensiasi konten, yaitu dengan menampilkan video tentang krisis air bersih melalui LCD, melakukan studi literasi melalui buku paket, dan menayangkan PowerPoint yang berisi gambar, video, dan penjelasan tentang berbagai metode pemisahan campuran. Pada diferensiasi proses, dengan cara memberikan pertanyaan pemandu untuk mengorientasikan siswa pada masalah kontekstual, mengerjakan tugas proyek membuat alat penjernihan air sederhana, kemudian melakukan percobaan uji kualitas air hasil penjernihan air, dan melakukan diskusi hasil pengamatan, serta melakukan presentasi dan sesi tanya jawab. Pada diferensiasi produk, saya memberikan tugas lanjutan kepada semua kelompok untuk memperbaiki alat penjernihan air yang sudah dibuat di sekolah dan melaporkannya dalam bentuk laporan tertulis, video, atau poster. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan untuk memfasilitasi gaya belajar siswa yang beragam, baik kinestetik, audio, maupun audio dan visual. Berikut adalah hasil tes diagnostik non-kognitif yang dilakukan oleh 25 responden. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian hari ini? 14 siswa menjawab senang, 4 siswa menjawab sedih, dan 3 siswa menjawab bosan. Pertanyaan yang kedua, apa cara belajar yang disukai? 16 siswa suka melakukan percobaan, berarti gaya belajarnya adalah kinestetik. 2 siswa suka diberikan media presentasi, berarti gaya belajarnya audio visual. Dan 3 siswa suka diberikan metode ceramah, berarti gaya belajarnya adalah audio. Berikutnya, bentuk penilaian apa yang paling disukai. 20 siswa menjawab suka membuat PowerPoint atau poster. 2 siswa suka membuat laporan percobaan dan 1 siswa suka membuat video praktikum. Berikut adalah hasil tes diagnostik kognitif dengan 3 pertanyaan. Berdasarkan hasil, rata-rata nilai pretest siswa tentang pemisahan campuran mendapat nilai 63. Siswa kesulitan mendeskripsikan pengertian dari campuran dan metode campuran yang digunakan. Berikut adalah hasil diferensiasi produk siswa berupa gambar dan video. Still and silent, calm before the storm, gold and diamond, jewels behind the throne, into the night, out of the dark, take to the sky, chasing the stars, all that we said, all that we are, waiting to fly, this is the start. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious, living the dream, yours and mine, euphoria. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious, living the dream, yours and mine, euphoria. Berikut adalah produk laporan percobaan IPA penjernihan air sederhana yang dibuat oleh siswa. Berikut adalah video penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada Mapel IPA kelas 8 materi pemisahan campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai
Oke, nomor 2 kamu tulis ya. Kelompok 6 paling jernih airnya. Nah, tunggal ya. Oke, sekarang gerakan badan kalian ke kanan ke kiri, kepalanya diputar biar lebih rileks. Oke, kemudian ditekuk ke kanan ke kiri. Inhale, exhale. Oke, lebih tenang. Oke, Koisa beri kesempatan untuk kelompok 6 maju ke depan presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan LKPD penjernih air sederhana. Kenalkan nama saya Ilham Saputra. Perkenalkan nama saya Muhammad Sofian Profesiosi. Terus masalah bagaimana air kotor bisa bersih menggunakan alat filtrasi. Kerikil, batu kelapa, tisu, arak, spon. Bagaimana perbandingan kualitas air sebelum difiltrasi dan sesudah difiltrasi? Mengapa terjadi demikian? Pada air kali pH berubah menjadi 10 menjadi 8 Diperhatikan. karena air berubah menjadi kuning. Pada air kolam tidak terjadi perubahan pada pH, terjadi perubahan pada air dan bau. Dua, bandingkan hasil filtrasi kelompokmu dengan kelompok lain. Bagaimana urutan bahan dalam penjernihan air dari kelompok yang memiliki kualitas air paling baik, kelompoknya yang paling bersih. Ini hasil penyaringan dari kelompok 6. Yang ini air apa, Wafi? Ini air kolam. Yang sebelahnya air kali. Oke. Yang air kali pH-nya berubah dari 10 ke 8. Berarti ada peningkatan pH atau penurunan pH? Penurunan pH. Mendekati netral atau mendekati basah? Iya, mendekati netral. Yang awalnya 10, kemudian 10 itu sifatnya apa? Basah. Kemudian 8. Masih basah, tetapi mendekati netral. Bisa dipahami? Oke. Berikutnya dari segi endapan bagaimana? Ilham. Endapannya tidak ada. Sebelumnya ada? Oke. Berarti apakah ada perubahan endapan? Ada. Yang awalnya ada endapan berupa pasir dan sebagainya. Kemudian setelah disaring tidak ada endapan. Apakah kelompok kalian
Berikut adalah hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru setelah pembelajaran dilakukan. Yang pertama dari siswa merasa senang karena dapat membuat alat penjernihan air sederhana dan melakukan percobaan uji kualitas air hasil penjernihan dengan menggunakan kertas indikator pH. Dan siswa juga merasa kecewa karena hasil penjernihan air gagal karena air masih berwarna. Rencana tindak lanjut, siswa melakukan perbaikan alat penjernihan air yang sudah dibuat di sekolah dan melaporkannya dalam bentuk laporan tertulis, video, atau poster. Kemudian, refleksi yang dilakukan oleh guru adalah alokasi waktu pembelajaran kurang. Siswa tidak melakukan post-tes pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang kedua, merasa senang karena siswa menikmati proses pembelajaran secara aktif, fokus, dan senang. Rencana tindak lanjut, guru melakukan tes diagnostik H-1 sebelum pembelajaran dilakukan. Guru juga menerapkan durasi waktu untuk setiap kegiatan agar siswa dan guru lebih terorganisir. Yang ketiga, memanfaatkan jam digital atau aplikasi pengingat untuk memonitoring waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ibu Hidayati Idas dari SMP Negeri 25 akan memberikan penilaian kepada Ibu Aisyah dari SMP 25 Surabaya. Menurut saya, Bu Aisyah itu sudah bagus, sudah berpusat pada siswa cara mengajarnya, juga sudah menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian siswa juga senang, siswa juga merasa tertantang dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Aisyah. Untuk saran-saran saya, satu, Bu Aisyah ini kurang men-sharingkan kepada teman-teman kami yang sudah tua-tua ini, sehingga kami juga kepo, kepingin tahu bagaimana sih cara belajarnya. Tapi Berikut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Pusdina Maharani. Di sini saya bersama teman saya. Abisar Erlangga. Kami dari kelas 8F. Di sini kami memberikan testimoni mengenai pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bu Aisyah. Senang. Kenapa? Karena dari cara Bu Aisyah menjelaskan materi kepada kami, Bu Aisyah menjelaskan materi dengan secara detail sehingga kami lebih mudah memahaminya. Bu Aisyah memiliki sifat yang sabar sehingga kita yang diajar semakin nyaman. Dengan pembelajaran yang Bu Aisyah berikan kepada kami mengenai materi penjernihan air, bisa mengetahui cara membuat air yang kotor atau keruh menjadi bersih yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya mencuci baju atau bisa juga untuk dikonsumsi secara langsung. Membuat alat penjernih air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut saya lebih menekankan pembelajaran dengan metode ilmiah agar teman-teman bisa lebih memahami materi tersebut. Untuk mengajak selalu ke lab IPA agar kita yang di kelas dapat mengetahui alat-alat yang lain. Terima kasih Bu Aisyah. sekian video dari saya. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam dan bahagia.